Lalu pemirsa, seperti apa kronologi dari keterlibatan Reno anjing K9 Polda Riau yang gugur dalam tugas kemanusiaan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat? Saat ini kita telah terhubung dengan Kasubdit Penmas Bithumas Polda Riau AKBP Rudi Asamosir. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu. Baik, Bapak. Pak, bisa jelaskan secara singkat kronologi keterlibatan K9 Reno dalam operasi pencarian korban longsor dan banjir di lokasi bencana, Bapak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasubdit Penmas Polda Riau, AKBP Rudi Samosir, akan menjelaskan keterlibatan anjing pelacak K9 yang bernama Reno, berjenis eh, Melion, Belgian Melionis. Anjing ini sesuai dengan perintah Pak Kapolda, eh, supaya K9 melibatkan anjing di tempat situasi bencana longsor. Jadi kehebatan anjing ini adalah bisa mencium korban khusus untuk manusia. Jadi memang keahliannya dan anjing ini sangat gesit dan pintar, kemampuannya untuk mencium korban bencana khusus. Baik, Bapak. Ibu, Lalu seberapa penting peran satuan K9 dalam operasi pencarian dan pertolongan seperti ini, Pak? sangat penting karena anjing ini mempunyai, seperti saya bilang tadi, kemampuan khusus bahwa bisa mencium korban yang sudah tertimbun lumpur atau kayu dan bangunan-bangunan, karena kemampuannya lebih tajam untuk membantu personel Polri dalam mengungkap korban yang sudah berjatuhan, baik eh, yang baru kena bencana maupun beberapa hari. Demikian. Baik, Bapak. Lalu bisa diceritakan tentang sosok Reno, karakter, kemampuan, dan rekam tugasnya selama bertugas di Polda Riau, Pak? Baik, Reno adalah jenis anjing Belgian Malinois. Reno ini tipe anjing yang sangat aktif dan agresif. Namun Reno adalah anjing yang bersahabat. Saran ini dikirim untuk melakukan pencarian korban tanah longsor, ya, khususnya di Agam yang sudah diperintahkan Pak Kapolda, sudah berapa kali mengungkap kasus, termasuk juga adanya gajah yang mati di Pelalawan, pencarian tahanan narkoba yang kabur, termasuk juga pencarian tahanan kabur di Kabupaten Kampar, pencarian pelaku pembunuhan di Kuansing. Reno ini sangat bagus penciumannya dan sangat gesit. Keberhasilannya banyak membantu personel Polda Riau, dan anjing ini sangat aktif dan lincah. Demikian, Bu. Baik, Bapak. Lalu bagaimana proses pelatihan yang dijalani oleh K9 seperti Reno sehingga mampu bekerja di kondisi ekstrim, Bapak? Dia pelatihannya eh, selalu diberikan latihan fisik oleh pelatihnya anggota sendiri. Reno ini diberikan contoh-contoh sejenis daging yang sudah dibuang, jadi dia bisa menciumnya. Itu sebagai contohnya, termasuk juga Reno ini adalah kemampuannya sangat tajam. Dia bisa mencium jarak kurang lebih 20 meter, mencium jarak apabila ada korban, dan dia kemampuannya berlatih pagi termasuk sore, sehingga kekuatannya sangat bagus, termasuk juga selalu berlatih bersama-sama dengan
teman-teman Reno yang lain karena ada 8 anjing juga yang ada di Polda Riau yang jenisnya khusus untuk narkoba, handak, dan untuk penciuman termasuk juga seperti ini dalam bencana hanya Reno yang mampu untuk melakukan penciuman ini. Demikian. Baik Bapak, lalu apa faktor utama yang menyebabkan Reno gugur di lapangan Pak? Baik, faktor utama yang pasti Reno itu sampai di sana memang yang namanya gesit, dia langsung ingin terjun ke lapangan langsung, termasuk juga Reno ini orang jenis jenis anjingnya tidak mau berhenti, termasuk juga cuaca, karena kalau di Pekanbaru agak panas tapi tidak terlalu dibanding dengan di Agam yang situasinya agak dingin dari Pekanbaru. Jadi kemungkinan cuaca ini yang mempengaruhi Reno karena dia kelelahan juga dan situasinya dingin di sana. Baik Bapak, lalu apakah ada anggota lain yang terdampak dalam kejadian tersebut Bapak? Ada kenapa Reno diturunkan termasuk Polda Riau ke Agam? Karena adanya 2 personel Polda Riau yang mengalami eh, musibah dalam tugas juga pergi ke Sumbar. Jadi ada 2 personil. Yang pertama Ibda Ibda Angga, termasuk juga ada Brigadir Tri. Ini juga korban bencana sampai saat ini yang sudah ditemukan adalah Brigadir Tri. Ibda Angga sampai saat ini belum ditemukan. Jadi makanya Reno dan Polda Riau membantu BKO ke sana karena termasuk juga kan ini Polda Sumbarnya kan tetangga Polda Riau, lebih dekat ke Polda Riau. Demikian, Bu. Baik Bapak, lalu Polda Riau memutuskan untuk melakukan penguburan secara kedinasan bagi Reno. Apa makna dari penghormatan kedinasan ini bagi Satuan K9 dan kepolisian secara keseluruhan Pak? Ah, kenapa dikuburkan di sana? Karena Reno ini termasuk banyak berjasa di sana. Banyak ditemukan ah, sejenis ada juga kambing, binatang, dan termasuk manusia. Jadi sesuai dengan perintah Pak Kapolda bahwa ini adalah bentuk penghormatan terakhir kepada Reno karena dia juga bagian dari keluarga besar Satwa di Polda Riau. Jadi begitu dia gugur, ya sesuai dengan perintah Pak Kapolda, biarlah dikebumikan di sana, dikuburkan di sana, dan Polda Riau juga berterima kasih khususnya masyarakat di sana yang sudah merasa terbantu dan masyarakat sana pun merasakan uh, melihat anjing ini banyak ditemukannya baik binatang maupun manusia yang sudah korban timbunan longsor. Demikian, Bu. Baik Bapak, lalu apakah ada evaluasi atau penyesuaian prosedur kesehatan bagi keselamatan bagi personel K9 dan handler setelah kejadian ini Bapak? Uh, saya rasa dengan kehilangan Reno ini dalam melakukan pencarian ini bisa menjadi momentum. Saya berpikir kritis dan tidak terlalu diporsir berhubungan usia Reno juga sudah semakin tua karena berumur kurang lebih 8 tahun atau terbilang sudah tua dia ini kan kalau sejenis binatang anjing ini kan 8 tahun sudah tua. Jadi memang perlu juga ya Mabes Polri untuk uh, mengirimkan penggantinya. Nah, kalau bisa jangan 1 2 lah karena begitu melihat Reno ini kan
kasihan juga kita juga Polda Riau merasa kehilangan dan begitu pintarnya Reno ini. Demikian Bu. Baik Bapak, lalu bentuk dukungan apa yang diberikan kepada handler Reno atau tim yang bertugas bersamanya Bapak? Kami berusaha menguatkan pawang, termasuk juga uh, merasakan kehilangan juga, dan tim yang pasti kehilangan rekan-rekan Reno, termasuk juga bagian dari keluarga besar K9 yang lain, satwa yang lain pasti akan kehilangan juga. Biasanya kalau berlatih itu kan sampai 8 ekor, mengadakan selalu kompak dan bersama. Yang pasti uh, pelatih atau pawangnya akan merasa kehilangan. Karena Reno ini sejenis yang sudah dekat kepada pelatihnya, ya sudah seperti sahabat yang begitu dekat dan tidak susah diarahkan Reno ini. Demikian Bu. Baik Bapak, lalu apa pesan Polda Riau kepada masyarakat terkait dedikasi Satuan K9 dalam misi kemanusiaan Pak? Kami atas kami turut berduka cita atas korban bencana yang di Agam, Sumbar, dan kini juga kehilangan partner kerja kami yang yaitu Reno yang telah berusaha mencari korban, dan dalam hal tanah longsor dan masyarakat juga harus sabar, saling membantu, didukunglah semua petugas Polri, baik TNI dan termasuk juga Forkopimda di Sumbar. Kiranya masyarakat juga dapat sabar dan selalu bersyukur dan jaga kesehatan. Terima kasih. Baik Bapak, lalu apa harapan dari Polda Riau ke depan mengenai penguatan Satuan K9 di daerah rawan bencana Bapak? Harapan kami saat ini, kami sudah kehilangan Reno yang salah satunya K9 yang dimiliki Polda Riau, berhubung daerah Riau adalah daerah dataran rendah yang terjadi eh, tanah longsor di Sumbar, sehingga Riau juga sangat peduli terhadap korban yang terjadi bencana di Sumbar. Demikian Bu. Baik, terima kasih AKBP Rudi Asimoser telah bergabung bersama kami di Polri TV dan salam presisi. Salam presisi Bu. Terima kasih.